Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT, diberikan kekuatan jasmani dan rohani bagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Allah amanahkan pada kita, yang tentunya belum selesai semuanya kita laksanakan. Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam hidup ini yang perlu kita sempurnakan. Masih banyak kesilapan-kesilapan yang perlu kita perbetulkan. Masih banyak perkara-perkara yang semestinya kita lakukan tapi kita belum mampu buat. Dan mungkin masih banyak perkara yang kita masih samar-samar dalam menjalani kehidupan. Yang perlu penjelasan, perlu penerangan, perlu pencerahan, sebelum kita dipanggil oleh Zat yang menghidupkan kita, yang melantik kita menjadi khalifahnya, yang pasti kita akan berjumpa dengannya, untuk kita diminta pertanggungjawaban kita atas segala bebanan, taklif yang Dia berikan pada kita di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah difahami sama, bahwa hakikat dunia, yakni ad-dunya darul bala wal fana, wal akhiratu darul jaza wal baqa. Ad-dunya darul fana'i wal bala wal akhirah darul baqa wal jaza. Kehidupan di sini, di dunia, adalah kehidupan yang fana, akan binasa, sementara, sekejap, dan tempat di mana kita diberi ujian di sini. Tempat yang tidak kekal, tempat untuk kita diuji, dan jangan khawatir ujian tidak lama. Hanya di sini.
Sementara akhirat adalah negeri kekal dan negeri pembalasan. Sebenarnya kalau kita hendak buat perbandingan antara kehidupan yang di sini dan kemudian yang di sana nanti, betul-betul sebenarnya tidak seimbang dari pelbagai aspeknya. Dari segi masa umpamanya, Masya Allah, di sini hanya sekejap berbanding yang di sana. Sangat-sangat sekejap. Daripada segi kualiti kehidupan di sini, nikmat di sini dan nikmat di sana, Masya Allah. Nikmat di sini, Nabi ibaratkan hanyalah seumpama air yang membasahi hujung jari kita. Ketika kita memasukkan hujung jari ke samudra, lautan luas. Air yang membasahi hujung jari kita, itulah nikmat di sini. Nikmat yang Allah jadikan di sana, ibaratnya samudra yang tidak bertepi. Demikian juga dari segi ujian, daripada kesusahan. Kesusahan yang di sini, ujian di sini, bahkan azab dunia. Terlalu kecil, terlalu ringan. Bila dibandingkan dengan azab yang menunggu dan menanti di sana. Wal'iyadzubillah. Sungguh pun memang kita tidak boleh buat perbandingan karena memang bukan bandingannya dari segi apapun, dari aspek manapun. Tetapi satu hal yang perlu kita yakini, bahwa kehidupan di sini yang sekejap, yang sementara, yang ringan, yang mudah, yang seterusnya, ini adalah penentu bagi kehidupan seorang itu di sana, senang ataupun susah. Ini yang telah kita pelajari bahwa disinilah dan sekaranglah tempat dan masa untuk kita buat tempahan. Tempat apa yang kita pilih, yang kita tempah di sana nanti, surgakah atau neraka? Masa dan tempat untuk kita buat tempahan adalah di sini dan sekarang. Sementara masa yang Allah berikan pada kita untuk bertempahan amat terhad. Sebab itulah kita tidak boleh leka, tidak boleh lengah, dan seterusnya, dan seterusnya. Pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita yang ditajuk begini, menyambung tentang hakikatul hayat, hakikat kehidupan. Dan kita masih bicara bab yang kedua. Coba yang ada nota, yang ada buku boleh dilihat. Bab yang kedua, muka surat 12. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ketiga. Dan muka surat yang ke-12 itu kita akan pelajari ayat yang ketiga. Karena pada siri lepas, kita telah huraikan ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Dari muka surat 12. Di bawah bab Al-Quran sebagai pedoman untuk menemukan makna hidup yang sebenar. Agar hidup di dunia yang sekejap dan sebab ini bernilai, ada maknanya, bermutu, ada kualitinya di sisi Allah. Maka ayat-ayat yang dicantumkan di sini menjadi panduan. Karena yang penting adalah nilai kehidupan itu apa kata Allah.
Bukan apa kata kita, bukan apa kata manusia. Jadi, kita pelajari ayat yang ketiga muka surah ini, yakni dipetik daripada surah Al-Baqarah, ayat 165. Jadi kalau yang tak ada buku, boleh lihat Al-Qurannya, surah Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس, dan sebahagian daripada manusia, tidaklah semua, namanya min tama'id, sebahagian manusia. Man, ada sesiapa yang, ada orang yang yattakhidu, ia mengambil, ia menjadikan, min dunillah, dari selain Allah, mana makhluk Allah lah. Dari selain Allah, mana makhluk Allah. Sebab selain Allah namanya makhluk. Allah adalah Khalik. Boleh jadi yang dimasukkan malaikat, gunung, sungai, pokok, batu, binatang, bintang. Ada yang menjadikan selain Allah makhluk ini sebagai dan bandingan-bandingan. Bandingan pada Allah. Jika Allah zat yang berat disembah, maka makhluk-makhluk ini pun dianggap oleh mereka, setengah orang ini, ada hak juga untuk disembah. Jika Allah ada hak untuk dipatuhi, ditaati tanpa syarat, maka makhluk-makhluk yang mereka jadikan andadan, itu pun mereka percaya ada hak untuk dipatuhi tanpa syarat. Ini merujuk pada orang musyrik maksudnya. Yuhibbunahum, dan mereka orang yang menjadikan selain Allah sebagai andadan ini, yuhibbunahum, yuhibbuna, mereka mencintai, menumpahkan mahabbah hum kepada mereka, mereka andadan, ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah, atau sangat mencintai Allah. Walau tarah, dan jikalau engkau melihat, wahai Muhammad, ini di akhirat nanti. Walau tarah, dan jikalau engkau, wahai Muhammad, dapat melihat nanti di akhirat, yakni nasib orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai andadan, alladzina zalamu, orang yang zalim. Zalim sini yakni yang musyrik tadi. Id yarawnal azab, ketika mereka melihat akan siksaan, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya segala kekuatan
Lahul hukmu wa lahul amr dalam ayat lain. Karena bagi Allah sajalah segala keputusan, hukum hakam, segala urusan, segala ciptaan. Pada saat ketika orang musyrik menyadari bahkan meyakini bahwa segala-galanya adalah milik Allah. Wa annallaha syadidul azab. Dan sesungguhnya Allah itu maha keras siksanya. Sebenarnya ayat ini masih tergantung ya mas sekalian. Ini hanging sentence. Tidak ada jawaban. Tadi ada kalimat walau yaro dan jikalau. Walau yaro dan jikalau melihat. Bukan Nabi Muhammad. Dan jikalau orang yang zalim itu melihat. Bukan Nabi Muhammad melihat ya, silap tadi. Dan jikalau orang-orang zalim itu dapat melihat saat melihat azab di akhirat nanti. Bahwasanya segala kekuatan itu milik Allah dan bahwa Allah itu punya siksa yang sangat pedih. Nah, kan begitu masih koma tuh belum ada jawabannya. Ya, jangan tak tahu mungkin menyesal mungkin wallah Allah. Baik. Ini adalah salah satu panduan. Ayat memberi panduan pada kita bagaimana supaya kehidupan di dunia ini ada nilai di sisi Allah. Sebab bila tanpa benda ini, tanpa perkara ini, hidup tidak ada nilainya. Sepanjang manapun, selama manapun orang itu hidup di dunia. Tidak ada nilai. Di sisi Allah. Sedangkan bila hidup tidak ada nilainya, apa yang akan berlaku? Ketika ia nanti menjalani kehidupan kekal abadi di akhirat. Di mana di sana hanya ada dua tempat. Kalau bukan surga, neraka. Waliyadzubillah. Baik. Ibnul Jauzi, mas sekalian, menyatakan begini. Dalam ayat ini, yakni ada orang yang menjadikan makhluk Allah sebagai sekutu bagi Allah. Syirik lah, musyrik. Orang ini musyrik. Musyrik orang yang menyekutukan Allah. Dia percaya Allah itu sebagai Rabb-nya, penciptanya, pengatur segala urusannya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberinya rezeki, yang memberinya, yang menyembuhkan penyakitnya, dia sakit dan seterusnya. Tapi dia juga mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Dan dia menumpahkan kecintaannya pada Tuhan-Tuhan buatan ini sebagaimana mereka menumpahkan kecintaannya kepada Allah. Jadi ayat ini cerita tentang mahabbah. Poin pertama. Poin pertama yang ada dalam ayat ini, yakni dikatakan tentang masalah mahabbah. Mahabbatullah. Jadi tidak mudah, insya-Allah tidak susah yang memahaminya apabila kita mesti ingat tentang mahabbatullah wa rasul yang kita belajar sama pada hari Khamis selama ini. Walau bagaimanapun, saya ingin sampaikan dahulu uraian yang diberikan oleh ulama-ulama silam tentang apa maksud ayat ini yang menjadi panduan agar hidup ini ada nilai. Ibnul Jauzi, yang sekalian, dalam tafsirnya Zadul Masir fi ilmi tafsir, beliau menyatakan bahawa firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai mereka sebagaimana cinta kepada Allah. Kata Ibnu Jauzi, ada dua pendapat. Ada dua pemahaman. Pendapat yang pertama, ay annahum yuhibbunahum kahubbil ladina amanu lillah. Mereka orang-orang musyrik itu mencintai Tuhan-Tuhan buatan mereka, patung ke, matahari ke yang menyembah matahari,
malaikat ke atau yang menyembah malaikat, Nabi Isa ke bagi mereka yang menyembah Nabi Isa. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan buatan ini sebagaimana cintanya orang mukmin kepada Allah. Jadi ini pendapat pertama. Cinta mereka kepada Tuhan-Tuhan buatan mereka, orang musyrik ini, sama dengan cinta orang mukmin kepada Allah. Orang mukmin sangat mencintai Allah. Mahabbah. Nah, orang-orang musyrik pun juga mencintai Tuhan-Tuhan buatan mereka. Sehingga sanggup melakukan apa saja. Mengorbankan apa saja. Lihat sajalah. Mungkin kawan-kawan ada saudara-saudara kita yang meluk agama Nasrani. Yang meluk agama Hindu, Buddha. Mempertahankan Tuhan mereka, meyakini akan kebenaran kepercayaan mereka, membela kepercayaan dan Tuhan yang mereka sembah. Sebagaimana orang mukmin mencintai Allah. Ini pendapat pertama. Fahaman ini dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, oleh Ikrimah, oleh Abu Aliyah, oleh Ibnu Yazid, Ibnu Zaid maksud saya, oleh Muqatil dan lain-lain. Itu pahaman pertama. Makna yang kedua, mereka mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah. Maksudnya yuhibbunahum kama habbatihim lillah. Mereka itu mencintai Tuhan-Tuhan buatan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka cinta patung mereka jadi Tuhan. Mereka mencintai Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan sama sebagaimana mereka mencintai Allah. Kalau ikut pendapat yang kedua ini, orang musyrik memang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi pada masa yang sama, mereka mempercayai adanya Tuhan selain Allah yang juga wajib ditaati, dipatuhi, disembah, disayangi. Sehingga cinta mereka berbagi. Cinta pada Tuhan mereka, tapi juga cinta kepada Allah SWT. Sama. Ya, mungkin 50-50 lah. Itu orang kafir Makkah pun bila berkorban, korban seekor untuk Allah, korban seekor lagi untuk patung-patung mereka. Ya, mungkin supaya mungkin mereka fikir supaya Tuhan mereka tidak cemburu lah, tidak kecil hati. Ya, korban untuk Tuhan, untuk Allah dan korban untuk Tuhan mereka. Sehingga kecintaan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka sama, yusawun bainal authan wa bainallah. Sama. Antara cinta mereka pada Allah dan pada Tuhan mereka. Ini yang dipilih oleh Imam Az-Zujaj. Az-Zujaj. Tetapi, ya mas sekalian, ini kata Ibnu Jauzi ya, kata Ibnu Jauzi. Ada pendapat yang lain bahwa maksud ayat ini tidak seperti itu. Maksud ayat ini tidak seperti itu. Karena tidak mungkin kita menyamakan kecintaan mereka kepada Tuhan mereka dengan kecintaan orang mukmin kepada Allah. Tidak mungkin. Daripada segi hakikat cinta pun, beza cinta mereka pada Tuhan mereka dengan cinta mukmin pada Allah. Sama. Daripada segi menzahirkan kecintaan pun tidak sama. Dari tujuan tidak sama. Tidak sama. Habis apa yang dimaksudkan? Menurut pendapat yang lain, jamaah sekalian, begini. Ini saya kutip daripada ulasan yang diberikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
memberikan uraian ulasan tentang mahabbah ini ada dua. Kan dalam ini ayat ini ada disebutkan situ ada mahabbah orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka dan mahabbah orang mukmin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. So mahabbah kata Ibnu Qayyim ada dua jenis. Satu namanya mahabbah nafi'ah, mahabbatun nafi'atun, nun alif fa ain ta, nafi'ah. Mahabbatun nafi'atun. Wahya aslu tauhid wal iman. Dan itu adalah dasar asal tauhid dan keimanan. Yang kedua, mahabbatun dharratun. Dharratun. Dot alif ra ta. Wahya aslu syirik. Dan itu adalah asas syirik. Mahabbah nafi'ah, yakni mahabbah yang memberi manfaat, dan itu adalah dasar, itu ada asas akidah tauhid. Sementara yang kedua, yakni mahabbatun dharratun. Mahabbah yang menimbulkan kemadaratan, dan itu mahabbah asal syirik. Dasar syirik. Masing-masing mahabbah ini, mahabbah nafi'ah dan mahabbah dharrah, itu masing-masing ada 3 jenisnya. Ada 3 macamnya. Mahabbah dharrah, mahabbah nafi'ah pun ada 3 macam. Mahabbah nafi'ah pun ada. Mahabbah nafi'ah ada 3 macam. Mahabbah dharrah pun ada 3 macam. So semuanya jadi 6. Secara umum jadi 2 saja. Mahabbah nafi'ah dan mahabbah dharrah. Karena masing-masing mahabbah itu ada 3 macamnya, maka jenis mahabbah sudah menjadi 6 kata Ibnu Qayyim. Apa 3 itu? Mahabbah nafi'ah, jadi mahabbah yang memberi manfaat, mahabbah yang betul, cinta yang betul, yang menjadi aslut tauhid wal iman, yang menjadi foundation, yang menjadi akar tunjang kesahihan keimanan dan tauhid seseorang. Sehingga apabila akidah tauhid seorang itu betul, Masya Allah, semua perbuatan yang baik yang dilakukan dinilai oleh Allah. Dan jika ia tersilap melakukan kesalahan pun, ada peluang untuk dapat pengampunan. Istighfar diampunkan. Sehidupnya penuh arti dan nilai. Apa mahabbah nafi'ah? Apa jenis-jenis mahabbah nafi'ah? Yang menjadi asas dasar akar tunjang tauhid dan iman ini. Ada 3 tadi ya, saya katakan. Yang pertamanya yakni mahabbatullah, cinta Allah. Mahabbatullah. Yang keduanya mahabbah fillah. Fillah. Tambah fi. Tadi mahabbatullah, ini mahabbah fillah, ada fi. Dan yang ketiganya mahabbah ma yu'inu ala ta'atillah. Terjemahan Melayunya begini sajalah. 3 macam mahabbah nafi'ah. Satu yakni mahabbatullah, cinta Allah. Cinta Allah. Yang keduanya mahabbah fillah, mencintai Allah kerana Allah. Mencintai Allah kerana Allah. Dan yang ketiganya mencintai apa saja. Mencintai perbuatan ke, mencintai amalan ke, mencintai sesuatu ke, yang membantunya, yang dapat membantunya
untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Cinta Allah, mencintai karena Allah, mencintai sesuatu yang dengannya dapat membantunya mentaati Allah. Yang dengan mencintai sesuatu itu, dia makin dekat dengan Allah. Katalah suatu pekerjaan. Adakah pekerjaan career yang saya ceburi ini menyebabkan aku makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Maka jika perbuatan amalan yang aku lakukan ini, career yang aku sedang usahakan ini, membuat aku makin dekat dengan Allah, makin baik dengan Allah, makin tunduk pada Allah, maka cintailah amalan itu. Istiqomahlah dalam melakukannya. Karena mencintai amalan perbuatan seperti itu adalah termasuk mahabbah nafi'ah. Baik, saya jelaskan satu persatu. Ini yang mahabbah nafi'ah. Hidup akan berarti, ya mas sekalian, bila ada mahabbah. Mahabbah mana? Mahabbah yang nafi'ah. Apa mahabbah yang nafi'ah? Pertamanya yakni cinta Allah. Cinta Allah. Kenapa? Ya karena Allah suruh. Cinta Allah itu yakni fardu ain. Karena Allah suruh. Allah perintah. Jangan sampai kita tidak merasa wajib mencintai Allah. Atau jangan sampai kita hanya sekadar merasa mencintai Allah itu sunnah. Sunat. Bukan. Jangan sampai kita merasa bahawa mencintai Allah itu sunnah muakkadah. Bukan. Jangan kita merasa bahawa cinta Allah itu hanya fardu kifayah. Bukan. Fardu ain. Cintai Allah. Apa tandanya? Yakin bahawa apa saja yang Allah berikan pada kita, yang Allah tetapkan buat kita, yang Allah timpakan pada kita, ketika Allah memberikan apa yang kita minta, ketika Allah belum mengabulkan usaha kita, kita tetap yakin bahawa Allah, apa yang Allah tentukan buat kita itu, tanda sayangnya kepada kita. Ingat dalam bab mahabbat itu saya kata tadi, ini memang tajuk dia itu ada banyak persamaan dengan tajuk yang hari Khamis itu. Saya pernah menyampaikan hadis Nabi SAW, yang saya yakin jamaah masih ingat hadisnya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, Allah akan mengujinya. Mengujinya. Bala, ibtala itu Allah timpakan bala, ujian. Masalahnya, berapa ramai daripada kita yang sedar, yang insaf, yang yakin, dan seterusnya dapat mensyukurinya. Mensyukuri Allah. Bahawa ujian yang menimpa itu adalah tanda mahabbah Allah padanya. Dia sedang dicintai oleh Allah. Memang tidak mudah. Tidak mudah kita merasakan, bahkan meyakinkan diri kita, bahwa Allah sedang mencintai kita, dan kita wajib berterima kasih kepadanya ketika Allah timpakan musibah pada kita. Tidak mudah. So, mahabbah yang ini, yang pertama ini sebagai asas nih. Mahabbatullah itu seperti itu. Tidak bolehlah kita hanya merasa Allah sayang kita ketika hajat kita dikabulkan. Ketika usaha kita dijayakan. Ketika karier kita makin naik, jawatan makin naik. Tapi bila usaha gagal, perniagaan rugi, cita-cita tidak tercapai,
Doa macam tidak didengar. Kemudian kita merasa, nampaknya Allah sudah tidak sayang kita. Allah ingin menyusah. Oh, tidak. Ini namanya mahabbatullah. Mencintai Allah. Yakin. Dan keyakinan itu hendaklah dapat kita rasakan sehingga dalam keadaan apapun dalam hidup ini, susah ke senang ke, dan keadaan apapun, saya katakan tadi, kita tetap yakin bahwa Allah sebenarnya tetap menyayangi kita. Dan wajib mensyukurinya. Karena Allah tidak mungkin melakukan perbuatan, menghendaki suatu perbuatan keburukan atas hambanya. Ingat, ayat yang selalu jadi wirid kita, satu di antara ayat yang kita baca selepas salat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu bi yadikal khairu. Itu dia. Bi yadikal khairu. Ya Allah, bi yadikal khairu. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Di tanganmu segala kebaikan. Artinya apa saja yang Allah berikan kepada hambanya, semuanya ada yang memberi kebaikan pada hamba itu. Apa saja. Sakit ke, sehat ke, senang ke, susah ke, bertambah ahli keluarga ke, kematian adalah ahli keluarga ke. Semua dah membawa kebaikan buat hambanya. Sehingga adabnya pun di dalam Islam, bila kita cara kita beradab dengan Allah, dahulu kita jelaskan ketika kita uraikan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya yakin masih ada yang ingat itu. Kita tidak boleh menisbahkan perkara yang buruk menimpa kita kepada Allah. Walaupun Allah yang menghendaki ia berlaku. Tapi jika yang berlaku pada kita ini benda yang baik, maka kita wajib sandarkan kepada dia. Contoh ketika Allah cerita tentang orang-orang yang baik. Yang berjalan di atas jalan yang betul. Siratal mustaqim. Apa kita kata? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, siratal mustaqim yang kami pohon kepadamu itu, ya Allah, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. An'amta. Kita sebut dia punya fa'ilnya. Kita sebut punya subjeknya. Jalan orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Kita sandarkan. Tapi ketika kita bicara tentang orang yang sesat yang dimurkai, ghairil maghdub alaihim. Bukan orang yang dimurkai. Tidak disebut siapa yang memurkainya. Tidak disebut siapa fa'il dan subjeknya. Karena orang yang dimurkai, yakni orang yang tak baik. Tak boleh kita sandarkan pada Allah. Walaupun hakikatnya di situ maksudnya yang memurkai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Kalau ikut susunan ayat ini kan sepatutnya jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan juga bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Kena sebut semuanya lah fa'il. Tapi tidak, Quran tidak mengajar begitu. Benda-benda yang tidak baik menimpa kita, sungguh pun ia berlaku kerana kehendak Allah, kita tidak boleh menisbahkannya padanya. Tapi benda yang baik kita kembalikan kepadanya. Baik, ini mahabbah. Cinta Allah. Dan cinta Allah tadi, saya katakan, bukan kita yakini, kita rasai, dan kita zahirkan. Sehingga dapat istilahnya tercermin dari kepribadian kita. Bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan. Masa dapat nikmat, dan kita yakin nikmat itu daripada Allah, bagaimana sikap kita. Masa kita dapat kesusahan, dan kita yakin kesusahan itu yakni ujian daripada Allah, bagaimana sikap kita. Ketika menimpa kita qada qadarnya yang mungkin kita tidak menghendakinya, bagaimana sikap kita. Sedangkan yang menentukan ia berlaku kita itu Dia yang Maha Kuasa, yang kita cintai. Bagaimana sikap kita terhadap apa yang dipilih oleh kekasih kita. Bila hidup itu
dipandu oleh perasaan mahabbah Allah ini, ia akan menjadi bernilai. Hidup menjadi berkualiti. Siapapun Anda, dimanapun Anda. Seorang rakyat jelatakah? Atau seorang pemimpin? Orang fakir miskin yang tidak dikenal orangkah? Atau orang kaya raya yang tersohor namanya di seantero dunia? Apakah Anda seorang yang minta sama seorang yang melarat? Melarat itu miskin lah yang paling teruk. Atau mungkin Anda seorang tokoh konglomerat. Nilai manusia bukan pada itu. Nilainya, letaknya, nilai kehidupan seorang ada atau tidak mahabbatullah yang tercermin dalam sikap kita kepada zat yang kita kasihi semasa dia memperlakukan kita diberikan sebagai diberikan atau tak diberikan. Nah, mahabbah yang seperti inilah yang sekian, mahabbatullah yang seperti ini. Kata Ibnu Qayyim, ini masih merupakan kata Ibnu Qayyim, ibarat orang kan kita ini dalam perjalanan kita kita dalam hidup ini kan kita dalam perjalanan menuju Allah. Semua kita ini datang kepada Allah dan kita akan kembali pada Allah. Kita ini sedang berjalan. Orang yang sedang berjalan menuju Allah namanya salik. Salikun. Karena ramai dipanggil salikun. Alhamdulillah sebagian apa yang dicarikan oleh salik telah kita pelajari sama dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan kitab Madarijus Salikin. Jadi kita ini semuanya sedang bergerak. Setiap saatnya kita sedang bergerak menuju Allah. Suatu saat bila tiba masanya Allah akan terima kita. Mana akan jumpa dia, sama ada kita diterima. Masya Allah, alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Atau kita jumpa Allah, tapi ditolaknya, dihardiknya. Wa'iyadzubillah. Nah, dalam perjalanan manusia menuju Allah, bergerak ke depan menuju Allah ini, Ibnu Qayyim mengumpamakan seperti seekor burung. Seperti seekor burung. Katta'ir yatiru bijanahi. Seperti seekor burung yang terbang. Ra'suhul mahabbah. Wa janahahul khawfu warroja. Ini ucapan Ibnu Qayyim ya. Tolong dicatat. Ucapan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Seorang insan dalam perjalanan hidupnya daripada balik, saya tak kata daripada lahir sebab masa lahir hingga balik amalan kita belum direkodkan. Bermula pada kita balik. Kemudian kita mula belajar, kemudian mula memeriksa, mula ini, mulai buat meniti career, kemudian berkeluarga, beranak pinak, dan seterusnya lah hingga kita mati. Perjalanan kita menuju Allah macam seekor burung. Kepalanya, burung ada kepala untuk terbang. Dia masih ada kepala. Kepalanya namanya mahabbah. Cinta itu ibaratnya kepala burung. Wajanahahu dan kedua kepaknya, kedua sayapnya, kedua sayapnya, yang sebelahnya adalah khauf, perasaan takut, dan sebelahnya adalah roja, mengharap. So, kepala adalah mahabbah, kanan adalah khauf, kiri adalah roja. Anda boleh bayangkan, jika burung nak terbang tapi kepala tidak ada, walaupun sayapnya ada kanan kiri, dia tak boleh terbang. Mati karena kepala tak ada. Atau okeylah kepala ada, tapi sayap tak ada. Tak boleh terbang juga. Kalau hanya mahabbah saja tidak.
Atau ada kepala, mahabbah ada, khauf, rasa takut ada, tapi roja tidak ada, pun tak boleh terbang. Jadi tiga ini ada kesatuan. Tiga serangkai ini, tiga dalam satu ini. Ya, bolehlah untuk memudahkan pemahaman, anggap saya ini 3 in 1 lah. Bukan Trinity ya, 3 in 1. Itu bukan escape, itu 3 in 1. Ada mahabbah, kepala, ada kepak kanan kiri, takut dan roja. Jadi menyembah Allah, perjalanan manusia menuju Allah, kena ada tiga ini. Ada rasa cinta, dipenuhi rasa cinta, disertai dengan rasa takut, dan juga disertai dengan rasa mengharap. Ibnu Qayyim meletakkan mahabbah itu sebagai kepala. Mahabbatullah. Ini mahabbah yang nafi'ah. Dan mahabbah yang nafi'ah yang kedua ialah mahabbah fillah. Mencintai Allah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijelaskan dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak perlu diulangi. Fillah. Mencintai Allah kerana Allah, bukan kerana manusia. Bukan kerana pujian orang, bukan kerana itu, karena betul-betul kerana Allah. Artinya jika kita ingin mengharapkan balasan daripada Allah pun, jika kita ingin mendapatkan balasan daripada cinta kita pada Allah pun, mintalah pada Allah. Itu namanya fillah. Cinta Allah kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab kalau kerana manusia, namanya sudah riya. Dan riya itu syirik, sehingga sia-sia. Itu sudah jelas. Yang ketiga ini. Yang kedua saya katakan, ini sudah saya sampaikan dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ini, yakni mahabbah, mencintai Allah. Mahabbatum ma yu'inu ala ta'atillah ta'ala wajtinabi ma'siyatihi. Ini kata Ibnu Qayyim ya. Mencintai sesuatu. Sesuatu tak kira lah amalan ke, pekerjaan ke, atau apa sajalah. Benda ke, atau orang ke. Yang dengan mencintainya, membantu kita. Menolong kita. Mendekatkan diri kita kepada Allah untuk sentiasa mentaati, untuk sentiasa menjauhi maksiat yang ditegah. Anda punya kawan, katakanlah. Anda punya kawan, punya teman. Dan kawan kita ini, teman kita ini, Masya Allah, kita lupa, dia ingatkan. Kita salah, dia betulkan. Kita bengkok, dia luruskan. Kita tak tahu, dia bagi tahu. Maknanya, kawan itu banyak sekali jasanya mencorakkan hidup kita daripada tak baik menjadi baik. Daripada tak faham menjadi faham. Daripada jauh daripada Allah menjadi dekat pada Allah. Daripada tak mengerti Allah menjadi terang benderang. Daripada tak erti apa tujuan hidup menjadi Masya Allah. Sebab kawan tu. Maka cintailah kawan yang seperti itu. Sayangilah kawan yang seperti itu. Bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah hantar kepada kita kawan yang seperti itu. Walaupun mungkin pada mulanya kita rimas. Asyik kena tegur aja. Nak buat asyik lah umpamanya kena tegur aja. Sikit-sikit dia kata qala Allah Ta'ala, sikit-sikit dia kata qala Rasulullah. Mungkin mula-mula rimas. Tapi tahukah inilah orang nanti orang yang kita akan cari-cari. Orang kita harapkan dekat dengan kita. Semasa kita dalam sakaratul maut. Sayangi orang seperti ini. Mencintai orang seperti ini. Jangan sampai kehilangan orang seperti ini. Itu adalah termasuk mahabbah nafi'ah. Pekerjaan demikian juga.
Kita memilih satu pekerjaan, satu kerja. Dan kita fikir, Masya Allah, dengan pekerjaan ini, saya menjadi lebih patuh kepada Allah. Saya menjadi lebih mengerti tentang hukum hakam halal haram. Saya lebih mengerti tentang tugas tanggungjawab kita sebagai khalifatullah. Mana pekerjaan yang aku pilih ini betul-betul membantu aku, membuat aku menjadi insan yang lebih sempurna. Insan yang lebih soleh, insan yang lebih wara, insan yang lebih mengerti akan taunya pada Allah. Cintailah pekerjaan seperti itu. Istiqomahlah. Walaupun mungkin ya, kurang mendatangkan pulangan yang lumayan. Mungkin. Tapi kalau ia membolehkan kita makin tunduk, makin patuh, makin takut pada Allah, cintai pekerjaan seperti itu. Ini mahabbah yang nafi'ah. Walaupun mungkin kurang mendatangkan pulangan yang memuaskan. Tapi jangan ditinggalkan. Kalau nak cari katalah income lebih, coba cari yang lainnya. Yang ini tolong jangan ditinggalkan. Karena dengan inilah saya semakin faham akan tujuan hidup. Itu katalah satu pekerjaan. Tempat tinggal demikian juga. Masya Allah. Semenjak aku tinggal di kawasan ini, hidupku semakin tenang. Aku semakin dekat dengan rumah Allah, karena rupanya tak jauh daripada rumah Allah. Nak belajar agama tak susah, karena dekat semuanya. Kemudian untuk beribadah ada, kemudian untuk dengan sebab kita tinggal di satu tempat membuat kita lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Cintailah rumah itu. Cintailah tempat tinggal itu. Dan berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketetapan hati untuk tetap di situ. Kenapa? Karena dengan sebab kita tinggal diam di tempat itu, kita makin dekat dengan Allah. Sungguh pun, ini sungguh pun nih, mungkin Allah jauhnya lah daripada supermarket, mungkin. Allah jauhnya lah daripada tempat yang kita sukai, mungkin. Atau Allah, tempat ini pula bukan terkenal sangat. Namanya pun orang tak minat. Ya tak jadi masalah. Tempat itu memang tidak terkenal di kalangan orang. Namanya pun tak terkenal. Tapi jangan khawatir. Tempat yang kita diami sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Jika tempat itu membolehkan kita makin dekat. Nih, namanya mahabbatun ma yu'inu ala ta'atillah ta'ala wa jinabi maksiati. Jadi cinta nafi'ah ada 3 ini. Cinta mahabbatullah, cinta Allah. Cinta kerana Allah. Dan mencintai apa saja yang menolong kita, yang membantu kita, membolehkan kita makin dekat dengan Allah. Jadi kalau kawan, ya cintailah kawan. Hormati terus. Jangan sampai kita renggang dengan kawan yang membuat kita makin baik, makin baik, makin baik. Makin faham agama. Dulu kita berat sekali nak belajar agama. Sebab berkawan dengan dia lah akhirnya kita menjadi rajin belajar agama. Sayangi kawan yang seperti ini. Jangan sampai kita berpisah dengannya. Walaupun pada mula-mulanya kita mungkin rimas karena banyak menegur kesilapan kita. Kawan yang sejati, yakni kawan yang tak jemu-jemu mengingatkan kita. Tak jemu-jemu menegur kita. Walaupun saya kata tadi, pada mulanya mungkin kita rimas. Tapi lama-lama, Masya Allah, inilah kawan yang membolehkan aku ke surga. Saya contohkan lebih kecil lagi dalam rumah tangga. Tolong. Pastikan kita, kalau kita sebagai suami, atau kita, jika kita sebagai istri, pastikan kita menjadi pasangan yang memudahkan
jalan, lorongan, laluan bagi pasangan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Saya ulangi. Jika kita menjadi pasangan hidup, sama ada jadi suami atau jadi istri, usahakan diri kita ini menjadi orang yang memudahkan pasangan kita ini, melorongkan jalan bagi pasangan kita ini, mendekatkan dirinya pada Allah. Ibarat kita akan memegang tangannya, kita bimbing. Yuk, inilah jalan ke surga. Bagaimana caranya? Ya, jangan berhati bila pasangan buat salah dalam agama. Tegur bila ia melakukan kesalahan dalam agama. Tegur. Ini tidak boleh, mestinya begini, itu tak, mestinya begitu, bukan begini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga oleh kamu, pelihara oleh kamu diri kamu, dan juga ahli keluarga kamu. Jangan sampai ada di antara kamu dan keluarga kamu yang tersentuh api neraka. Bagaimana caranya? Ya, ingat mengingatkan. Jangan menjadi pasangan yang memudahkan pasangannya disentuh api neraka. Wal'iyadzubillah. Walaupun mungkin bahagia, seronok, hobinya sama. Hobinya hari-hari nonton wayang aja. Hobinya sama. Sama-sama kuat jalan, hobinya sama. Janganlah, jangan punya hobi yang kalaupun tidak merugikan tapi tidak menguntungkan. Lebih-lebih lagi jika merugikan. Lebih lagi bila hobinya sama-sama, hobi yang dimurkai oleh Allah. Ini bukan kasih sayang itu, Masya Allah. Masing-masing saling menarik dirinya ke neraka. Wa'iyadzubillah. Ingat, kalau kita baca sejarah, Abu Lahab tu cintanya kepada Ummu Jamil tak perlu dipertikaikan. Kalau kita baca kisah sejarah, cinta Ummu Jamil kepada Abu Jahal itu tidak perlu dipertikaikan. Oh, memang boleh katakan luar biasalah cinta kedua orang ni. Abu Lahab, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Tapi kemana? Cinta mereka itu membawa kemana? Adakah cinta Abu Lahab kepada Ummu Jamil membawanya ke surga? Apakah cinta Ummu Jamil ke Abu Lahab yang selalu melakukan apa saja untuk menyatakan cinta kepada Abu Lahab membolehkan ia masuk surga? Wal'iyadzubillah. Kedua-duanya diheret ke neraka menjadi bahan api neraka. Apa artinya? Apa artinya? Ini. Jadi, bila punya pasangan itu, cintailah. Jangan sampai kita kehilangan. Karena cinta itu jadi mahabbah nafi'ah. Hidup menjadi berarti. Hidup jadi nilai. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim tadi, yakni mahabbah darrah. Mahabbatun darratun. Mahabbah darah, yakni mahabbah cinta yang memadaratkan. Lawan nafi'ah. Dan ini pun kata Ibnu Qayyim ada 3 macamnya. Ada 3 jenisnya. Mahabbah darah juga ada 3 jenisnya. Yang pertama, al-mahabbah ma'allah. Ma'a. Bukan fi, tapi ma'a. Mahabbah ma'allah. Yakni cinta bersama Allah. Apa cinta bersama Allah? Sebagaimana yang dinyatakan ayat ini. Menurut pendapat yang pertama tadi. Mereka mencintai Allah, pada masa yang sama juga mencintai selain Allah. Ini dalam pengabdian. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhannya, sehingga dia sayang Allah karena Allah lah yang berizki. Tapi juga menyayangilah patung-patung mereka, Tuhan-Tuhan buatan mereka. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini namanya mahabbah aslus syirki. Aslus syirki.
Jamaah sekalian, walaupun mahabbah ini ada macam-macam sebagaimana saya telah jelaskan dalam pelajaran kita Mahabbatur Rasul, tapi sebagai ulasan sedikit saja. Kan ada mahabbah syar'iyah, jadi mahabbah yang dituntut secara syarak. Jadi cinta itu kepada Allah. Ada mahabbah tabi'iyah, jadi cinta secara tabi'i, semula jadi. Contoh kita suka harta, kita suka anak, kita suka tempat tinggal, ya itu tabi'i lah. Memang itu Allah letakkan di situ. Orang tua cinta anaknya, orang tua suami cinta istrinya, Nah, cinta yang seperti itu bukan yang dimaksud dalam ini. Tetapi, ada tapinya ini. Jika dalam suatu keadaan, suatu saat, cinta kita kepada Allah bertembung dengan cinta kita kepada selain Allah tadi. Katakanlah cinta orang tua, kita sebagai orang tua, mak bapak, cinta pada anak kita. Pada masa sama, bertembung dengan cinta kita pada Allah. Contohnya begini, perintah Allah mesti kita lakukan. Tapi pada masa jika kita melakukan perintah Allah, cinta kita kepada anak kita, ya kita kena korbankan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Allah. Sangat mencintai keluarganya, istri dan anaknya. Sebagai manusia biasa pasti, apalagi Allah pun suruh mencintai keluarga. Ketika Ibrahim sedang mencintai anaknya, mencintai keluarganya yang luar biasa, tiba-tiba Allah sebagai kekasihnya punya permintaan. Apa permintaan Allah kepada Ibrahim sebagai kekasihnya? Ibrahim, sembelih anak kamu. Coba. Allah sebagai kekasih Ibrahim, yang Ibrahim sangat mencintainya, punya permintaan. Permintaannya, sembelih anakmu. Ibrahim sangat menyayangi anak. Mahabbah kepada anak ada. Tapi kekasihnya yang namanya Allah menyuruhnya, menyembelihnya. Nah, ini yang saya maksudkan, bila bertembung seperti ini, mana yang hendak didahulukan, mana yang hendak dikorbankan. Sebab tidak mungkin melakukan kedua-duanya sekali, tidak mungkin. Yang satu mesti dikorbankan. Jika ia lebih mencintai Allah, kekasihnya, ya Ibrahim mesti bersedia mengorbankan cintanya kepada anaknya. Tapi jika ia mencintai anaknya melebihi cinta Allah, ya dikorbankan cinta kepada Allah, jangan patuhi perintah Allah. Kalaulah dia tidak mau mematuhi perintah Allah, walaupun dia kata cinta, karena sayang anaknya, Masya Allah, cinta kepada Allah dikorbankan, itu udah kafir jamaah sekalian. Itu udah jatuh kafir. Sekarang bagaimana kalau 50-50? Nah ini 50-50. Ya Allah, nampaknya kami bukan tak nak lakukan perintahmu. Tapi kami sangat sayang. Kami menyayangi kamu 50% ya Allah. Jadi belum cukuplah untuk membolehkan kami tergamak menyembelih anak. Kami sangat menyayangi kamu, wahai anakku. Tapi Tuhanku menyuruh kamu menyembelihnya. Dan aku tidak tergamak. Jadi 50. Akhirnya tak buat apa-apa lah. Kepada Allah pun masih cinta. Tak mau kehilangan Allah. Pada masa tidak mau kehilangan anak. Tak buat apa-apa. Nah, bila tak buat apa, inilah namanya mahabbah ma'allah. Sudah jatuh syirik. Coba macam mana? Bila dah sudah jatuh syirik. Bila dikorbankan cintanya pada Allah. Karena terlalu cintanya pada anak tadi. Ibrahim tak mak bunuh anak, sembelih anaknya atas perintah Allah, maka jatuh kufur. Kedua-duanya dosa besar pembatal akidah. InsyaAllah kita tidak akanlah diuji oleh Allah untuk mengorbankan anak seperti mana Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya. Ya mungkin hanya disuruh mengorbankan kepentingan, pendapatan. Kalaulah saya terima kerja ini, memanglah saya akan mendapatkan pendapatan income bulanan yang Masya Allah fantastik, puluhan ribu. Tapi masalahnya, bila kerja ini aku terima, banyak perintah Allah yang aku kena tinggalkan, banyak larangan Allah yang aku mesti langgar. Tak bolehlah, aku lebih mencintai Allah lah.
Aku tak nak mendahului Allah. Walaupun kehilangan tak apa, saya rela kehilangan income sekian. Ini baru tadi mahabbah Allah tadi. Tapi kalau setengah-setengah, saya sebenarnya juga cinta Allah, tak boleh jadi, tak apalah. Saya terima, tapi nanti tak akan buat semuanya lah. Buat sebagiannya sajalah. Ini syirik. Allah cinta, sebenarnya Allah puji. Ini nama al-mahabbah ma Allah. Bagaimana sekarang kalau? Tak apalah. Allah sampaikan aja lah, tolak tepi lah. Yang penting dapat, itu jatuh kufur. Inilah beratnya. Hidup menjadi tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah, ya, di sisi Allah. Itu mahabbah ma'allah. Okey, mahabbah ma'allah. Yang kedua, yakni mahabbah yang dharah, mahabbatun ma yabghadahu Allah Ta'ala. Mencintai apa yang Allah benci. Wah, ini bahaya sungguh ni. Bahaya sungguh ni. Mahabbah yang dharah, yakni mencintai sesuatu yang Allah benci. Tak kira sesuatu tu apa, maulah. Boleh jadi seseorang, ada orang yang Allah benci, ada sesuatu yang Allah benci, ada pekerjaan yang Allah benci, ada apa sajalah. Apa yang Allah benci, tapi kita suka. Maka menyukai perkara yang Allah benci itu, mahabbah dharah. Dosa. Tiba-tiba kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Tiba-tiba kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena apa? Benda yang Allah benci, sepatutnya kita membencinya. Tapi kita pula menyayanginya. Menyayanginya. Di sini kena belajar juga apa yang Allah benci. Kalau pekerjaan apa yang Allah tak suka. Bila perbuatan apa yang Allah tak suka. Bila perniagaan, jenis perniagaan apa yang Allah tak suka. Ini kena belajar sendirilah. Setelah kita tahu, ini perbuatan, ini pekerjaan, ini cara mencari harta benda, cara mencari ekonomi yang Allah tak suka. Ini jalan yang Allah tak suka. Bila kita tahu benda Allah tak suka, ya kita tinggalkan. Jangan kita sukai hanya karena ia memberikan pulangan yang besar. Hati-hati. Walaupun akhirnya kita mungkin mendapatkan pulangan yang besar, tapi hakikatnya kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Hidup tiba-tiba jadi kosong. Sementara tak lama lagi kita akan berjumpa dengan Allah yang mencipta kita, dan Allah akan mempertanggungjawabkan kita. Agak-agak Allah suka atau tak suka, ya, memviralkan fitnah. Kan tak suka kan? Ada berita bohong. Allah tak suka berita bohong. Kebohongan Allah tak suka. Bila berita bohong pun orang bohong Allah tak suka. Lebih lagi jika kita memviralkan berita bohong. Itu benda yang Allah benci. Tapi bila kita bersemangat menyampaikan tanpa rasa apa, tanpa rasa bersalah, so di mana mahabbah kita? Hidup kita menjadi kosong, ya mas sekalian. Menjadi tidak ada nilainya sama sekali. Yang ketiga, mahabbah dharah, jadi mahabbatu ma taqta'u mahabbatahu an mahabbatillah au tangkusuha. Mencintai sesuatu yang membolehkan, yang dapat memutuskan atau memotong cinta kita pada Allah atau menguranginya. Saya ulangi. Mahabbah yang dharah, yakni mencintai sesuatu yang dapat memutuskan, memotong
memutuskan atau memotong cinta kita pada Allah. Artinya, dengan sebab kita mencintai sesuatu itu atau benda itu, cinta kita kepada Allah jadi terputus, terpotong, hilang. Atau cinta kita kepada Allah menjadi berkurangan. Daripada cinta sepenuhnya menjadi kurang. Sebab kita mencintai benda tadi, atau perkara tadi, atau seseorang tadi. Maka cinta seperti ini, mahabbah seperti ini, maknanya mahabbah darah juga. Mahabbah darah. Tidak boleh kita teruskan. Bila kita teruskan, nanti kita yang akan merugi. Kita yang akan merugi. Jadi, secara ringkasnya, ayat ini memberikan kita garis panduan. Bila kita ingin hidup kita ini ada nilainya di sisi Allah, bubuh padanya mahabbah. Orang kafir jelas hidupnya tidak ada nilai sama sekali. Sikit pun. Sehingga saya pernah berkata, karena ini ada juga pendapat begitu. Di akhirat nanti jamaah sekalian, kan ada orang masuk surga tanpa hisab. Dalam Islam, kepercayaan kita, yang diajarkan oleh Islam, ada di akhir nanti orang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Kerana apa? Ya apa yang nak dihisab, semuanya baik belaka. Apa yang dicek, semuanya baik belaka. Semua baik belaka. Apa yang dicek? Tak ada, masuk surga tanpa hisab. Lulus. Ada pula di akhirat yang masuk neraka pun tanpa dihisab. Apa yang nak dihisab, semuanya salah belaka. Allah pun tak akan menghisapnya. Ya, Allah tidak akan menghisapnya. Dia sendiri disuruh membaca rekodnya. Dan dengan membaca rekodnya, dia faham. Dan dia tahu. Oh, macam mana dia kalau tahu, mana tahulah. Kalau tengok amalnya macam ni, agak-agak tempat yang layak baginya di mana, dia tahulah. Coba lihat Al-Quran jemaah sekalian. Lihat dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Isra. Surah yang ke-17. Ayat 14. Surah 17 ayat 14. Ini jenis orang, golongan orang yang sepanjang yang hidupnya di dunia, walaupun sangat lama, macam-macam karya yang dilakukan, macam-macam prestasi yang telah diraih, sehingga buku rekodnya, amalnya penuh dengan catatan-catatan kecemerlangan, kejayaan-kejayaan. Tetapi di akhirat tidak ada nilainya sama sekali. Saya ingin sampaikan ayat yang pertama dahulu. Jadi, di akhir nanti ada orang yang Allah kata begini, Iqra' kitabak. Bacalah bukumu itu. Report card kamu tu baca kamu sendiri sajalah. Iqra'. Iqra' tu baca. Baca sendiri. Kau baca sendirilah. Kau cek sendiri, kau tengok sendiri. Bukumu itu. Kafa binafsika. Memadailah dirimu. Al-yauma pada hari ini. Alaika atas dirimu sendiri. Hasiban. Yang menghitung. Kalau kita gunakan bahasa yang sederhana lah untuk menggunakan pemahaman, seakan Allah memberitahu pada orang, beginilah hambaku,
Ya, kamu tentang hisab kamu ini tak payahlah aku hisab. Kamu hisab sendirilah. Kamu baca sendiri, kamu fahamlah. Memadailah diri kamu sendiri menghisabnya. Dan memadailah diri kamu sendiri nanti yang akan menentukan di mana agak-agak tempat yang layak bagi kamu. Di mana agak-agak yang yang layak bagi kamu. Kenapa? Karena jemaah sekalian, apalagi yang hendak dihisab, apalagi yang hendak dihitung. Jika semua yang dilakukan itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya. Walaupun saya kata tadi, di dunia rekod itu seakan-akan penuh dengan prestasi dan kejayaan. Tiba-tiba menjadi kosong. Tidak ada nilai. Baik, untuk memperjelas ayat ini, coba jamaah lihat surah Al-Kahfi. Untuk memperjelas ayat surah Al-Isra tadi. Coba lihat surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, surah selepasnya, ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, dan telah diletakkan, telah diberikan kitab rekod amalan. Fatarul mujrimin, maka engkau akan melihat wahai Muhammad akan orang yang banyak dosa, musyfikin, dalam keadaan ketakutan, cemas, takut sungguh melihat rekodnya. Melihat rekod amalannya. Mimma fi, apa yang ada dalam buku itu menakutkan sungguh. Wahai dia sendiri yang menulis, yang rekod amalan dia sendiri yang dilihat, tapi dia ketakutan. Lalu dia berkata, wa yaqulun, ya wailatana, aduhai celakalah kami. Tengok, dia memanggil kecelakaan dirinya. Ya itu mana kan wahai. Wailun itu maknanya celaka. Jadi dia memanggil kecelakaan, seolah-olah wahai kecelakaan yang menimpa diri kami. Begitulah. Masya Allah, kecelakaan dia panggil. Aduhai celakanya diri ini, mali hadzal kitab. Rekod apa ini? Buku apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Catatan yang tidak meninggalkan, tidak melepaskan sama ada yang kecil dan juga yang tidak besar, illa ahsaha, melainkan ia kira. Yang besar pun ditulis, yang kecil pun ditulis. Dahulu yang kami anggap remeh, rupanya ditulis. Tidak ada yang terlepas, semuanya direkodkan. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka telah dapati apa yang mereka lakukan itu hadir di hadapannya. Amalan tiba-tiba terbentang berada di hadapannya. Mulai pada umur balik hingga matinya. Yang kecil, yang besar, yang wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menghina seorang pun. Ada perkara yang mengejutkan orang ini, yang membuat orang ketakutan tentang amal yang dikasih semasa hidupnya. Pertamanya, yakni
Dia tak menyangka langsung bahwa semua direkodkan hingga yang sekecil-kecilnya. Yang dianggap remeh. Dan direkodkan itu untuk dibalas itu. Kedua yang menjutkan mereka. Masya Allah. Amalan-amalan, perbuatan, kejayaan-kejayaan yang mereka fikir dahulu itu kejayaan yang hebat di dunia. Prestasi, pencapaian yang mendapatkan pingat, penghargaan, sijil, hadiah, dunia mengiktirafnya, tiba-tiba menjadi kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kosong. Tidak ada nilai sama sekali. So itulah kemudian Allah perintah mereka, baca sendirilah bukumu itu. Kau tahulah macam mana nak mengisahkan, kau fahamlah. Dan bila kamu dah faham, kamu akan tahulah di mana tempat yang layak bagi kamu. Tak hina macam mana. Seseorang yang dianggap, dinilai, dipandang oleh dunia sebagai orang paling berprestasi dalam hidup, tapi rupa-rupanya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Kosong. Haba'an manturo. Dalam ayat yang lain. Amal itu Allah jadikan sebagai habuk yang berterbangan. Ini karena hidup, amal semasa hidup tidak ada nilainya. Tentu kalau kita melihat ayat ini, jamaah sekalian, ini merujuk pada orang kafir. Atau orang yang syahadahnya terbatal. Jika kita kata ini pasti merujuk orang kafir, senang kita faham. Senang kita faham. Memang begitu nasibnya. Tapi rupa-rupanya orang yang seperti ini nasibnya di akhirat, yang semua amalnya di dunia hidupnya rupanya tidak ada nilainya, juga boleh jadi merujuk kepada orang yang mengucap kalimat syahadah, mana orang mukmin lah statusnya, tetapi syahadahnya terbatal. Hingga meninggal, sebenarnya dia sudah tidak membawa syahadah tauhid. Karena terbatal. Ya contoh katalah, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Tapi dalam menjalani kehidupan, bercerita tentang mahabbah, bukan mahabbah nafi'ah, tapi mahabbah dharrah umpamanya. Jadi tadi mahabbah ma'allah. Mahabbatu ma yubudullah. Mencintai apa yang Allah benci. Mencintai sesuatu yang dengannya terputus, dapat memutuskan cintanya kepada Allah. Jadi kan sia-sia amalnya, walaupun dilakukan oleh orang mukmin. Sungguh pun dilakukan oleh orang mukmin, cintanya menjadi sia-sia. Karena silap memberi nilai pada kehidupannya. Inilah poin yang terpenting dalam ayat ini berkaitan dengan Al-Quran memberi panduan hidup. Memahami Al-Quran, memahami panduan Al-Quran, ini membolehkan hidup ini, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, ada nilai dia. Dan satu di antara sekian banyak perkara yang boleh memberi makna dalam kehidupan, semasa kita hidup, mahabbah. Jangan salah alamat. Mahabbah kepada siapa, dengan cara apa. Mahabbatullah pun, kalau dia mahabbah ma'allah pun, tidak boleh. Mahabbatullah mesti mahabbah fillah. Mahabbah lillah. Mahabbah yang nafi'ah, bukan mahabbah yang dharrah. Sebab itu saya yakin di antara kita saya semua ramai yang telah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Doa ini daripada Abu Darda, ya. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, dan darjah hadisnya yakni hadisnya hasan. Nilai hadisnya hasan. Daripada Abu Darda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
kana min du'ai Dawud alaihissalam adalah salah satu dari doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, yakni Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Saya yakin jamaah yang aktif mengikuti kelas di Darul Taklim ini telah diketahui dan telah dipelajari, kan kita pelajari tempoh hari. Saya hanya mengulangi saja. Ya. Salah satu doa yang Nabi ajarkan, yakni doa Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, cintamu. Atau, ya Allah, aku mohon padamu kemampuan dapat mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku memohon pada ya Allah, mencintai orang yang mencintai kamu. Bila ada hamba Allah mencintai kamu, ya Allah, tolong gerakkan hati kami pun dapat mencintainya. Wa hubbal wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan juga mencintai amalan yang dapat menyampaikan aku kepada cintamu. Masya Allah. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku sukai daripada cintaku kepada diriku sendiri, wa ahli, dan cintaku pada keluargaku, wa minal ma'il barid, dan cintaku pada air yang sejuk. Ya, kenapa air yang sejuk? Ya, mungkin Nabi Daud waktu berdoanya di padang pasir yang panas. Bila orang hidup di padang pasir yang panas, kemarau, tentu nilai segelas air sejuk itu luar biasa. Sebab itu, mohon pada Allah agar cintanya pada Allah melebihi daripada cintanya pada air yang sejuk. Maknanya dunia lah. Kalau bagi kita mungkin kereta, mungkin rumah, dan sebagainya. Itu satu di antara doa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, cintamu. Atau aku mohon padamu, ya Allah, kemampuan dapat mencintaimu. Aku mohon padamu, ya Allah, dapat mencintai setiap hambamu yang mencintaimu. Aku mohon padamu, ya Allah, dapat mencintai segala perbuatan amalan yang membolehkan menyampaikan diriku kepada mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku cintai daripada cintaku pada keluargaku, pada diriku, pada keluargaku, dan kepada air yang sejuk. Maknanya dunia dan isinya. Saya ulangi lagi sekali poinnya, ayat ini, yakni agar hidup ini bernilai menurut pada Al-Quran, mesti ada mahabbatullah yang telah dijelaskan tadi. Jamaah rahimakumullah, nampaknya itu saja yang sempat disampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada saya yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.